Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah, ukhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan akidah Imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah. Beliau sebutkan wa kutubihi, meyakini, mengikrar dan mengimani kitab-kitabnya, mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kitab baik itu yang tertulis di lembaran-lembaran ataupun diturunkan dalam bentuk bacaannya, dalam riwayat disebutkan annallaha anzala mi'ata kitab wa arba'ati kutub. Allah itu turunkan 104 kitab. Thumma innahu dhammanal mi'a wal arba'ah fi hadhil arba'ah. Lalu dari 104 itu Allah satukan makna-makna ajaran yang ada di dalamnya dalam 4 kitab besar atau kitab induk: Taurat, Injil, Zabur, dan Quranul Karim. Dan tentunya Quran itu yang paling sempurna dan segalanya, ilmu ada di situ. Maka Quran mencakup isi dari 104 kitab yang Allah turunkan. Makanya Allah sebutkan di Al-Maidah 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Kami turunkan kepadamu kitab ini dengan hak, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, mencakup isi yang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Sudah terangkum semua itu di dalam Quran Al-Karim. Dia kitab terakhir, penutup. Di Fussilat Allah katakan, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kesalahan atau kebatilan dari arah depannya maupun belakangnya. Begitu pula dalam An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, pasti sudah banyak perselisihannya. Pasti. Seperti yang Imam Syafi'i sebutkan, aballah an yakmula kitab illa kitabuh. Allah enggak inginkan ada yang sempurna kitab kecuali hanya kitabnya. Tiap orang
menulis kitab, pasti kamu dapati. Selesai dia sesali, seandainya pembahasan yang ini aku letakkan di belakang, lebih tepat. Ini yang di belakang semestinya di tengah, yang tengah lebih pasnya kalau di depan. Kalaupun dia revisi, keluar revisi berikutnya, tetap saja akan seperti itu. Seandainya ini aku tambah, seandainya yang di sini aku kurangi, ini kepanjangan, ini kurang. Terus begitu. Gak mungkin tidak. Kecuali kitab Allah ini, Quran Al-Karim. Tidak mungkin waktu, atau itu perkataan yang gini. Kemudian ya secara umum kita wajib imani, pasti kitab-kitab Allah itu memerintah kepada tauhid, ibadatullahi wahdah, mencegah dan melarang dari kemusyrikan, dari segala kemaksiatan, dosa, yang mungkar pasti dilarang dalam kitab-kitab itu. Global isi kitab suci itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Hanya saja selain Quran, Allah tidak jamin untuk menjaganya tetap utuh, sempurna, tidak berubah, tidak di otak-atik manusia. Allah gak jamin. Itu Allah kembalikan kepada pendeta-pendeta rahib agamanya masing-masing. Karena Allah katakan bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Mereka yang diperintah oleh Allah, jaga ini kitab kalian. Ya, manusia pada akhirnya mereka acak-acak, mereka tambah-tambahi, mereka kurang-kurangi, mereka hapus, mereka rubah-rubah. Beda dengan Quran yang Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin. Wa rusulihi. Kemudian yang keempat, iman kepada para rasulnya. Mengimani bahwa Allah mengutus para rasul. Rasul itu utusan dari kalangan manusia. Sebagaimana juga kita mengimani Allah mengutus para rasul dari kalangan para malaikat alaihimussalam. Allah punya rasul dari kalangan bashar, manusia. Allah juga punya rasul dari kalangan malaikatnya. Allah sebutkan dalam surat Fatir, Ja'ilil malaika rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan para malaikat itu sebagai para rasul, utusan Allah. Punya sayap, Allah berikan sayap padanya. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Sehingga dengan itu mereka bisa cepat sampai kepada yang Allah kehendaki untuk menyampaikan wahyunya kepada Rasul dari kalangan manusia. Adapun para rasul dari manusia, ya mereka perantara
yang menyampaikan syariat Allah kepada umatnya. Dalam An-Nisa Allah katakan rusulan mubasyirin wa mundirin li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Para rasul menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang taat bertauhid, wa mundirin, juga menyampaikan ancaman bagi mereka yang musyrik, bermaksiat, agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Agar enggak ada yang berkata nanti di yaumul qiyamah, ya Allah kami enggak paham, kami enggak ngerti. Kalau seandainya kamu utus rasul, mengingatkan kami, ngajari kami, supaya enggak ada lagi yang berkata demikian. Rasul sudah diutus kepada kalian. Dalam hadis Abu Dzar berkaitan dengan ayat An-Nisa 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul yang kami ceritakan kepadamu, ada pula para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu, pada Rasulullah SAW. Abu Dzar radhiyallahu an bertanya, ya Nabi Allah, kamil anbiya, wahai Nabi, memang berapa jumlahnya para nabi-nabi Allah? Qala 100,000 wa 24,000. Mereka semua 124,000 nabi. Banyak. 124,000 nabi. Qultu, kata Abu Dzar, kami rasul min dzalik, dari 124,000 itu berapa para rasul di antara mereka? Qala 300 wa 13 jammun ghafirun. Rasulullah katakan 313 rasul. Jammun ghafir, itu jumlah yang sangat banyak sekali. Hadis ini Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya dari riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, walaupun di sanadnya sebagian ulama mendhaifkannya. Ala kulli hal, kalau kembali ke hadis, 313 hadis. Jumlah terlepas dari kekuatan hadis ini, kesahihannya, ayat menyebutkan banyak memang rusulan, para rasul banyak, jamak. Qad qasasnahum 'alaik, ada yang Allah sebutkan cerita mereka, nama-nama mereka Allah sebutkan dalam Quran. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, ada di antara mereka yang tidak Allah ceritakan. Nah, iman kepada para rasul ini alaihimussalam, iman mujmal dan juga mufassal.
global, umum. Ya kita imani bahwa mereka jujur dan bisa dipercaya. Apa yang mereka sampaikan pasti benarnya. Mereka tidak akan menyampaikan sesuatu tentang agama Allah kecuali itu wahyu yang memang Allah wahyukan ke mereka. Enggak ada dari mereka yang mengada-ngada, nama-nambai. Tidak mungkin dan mustahil. Kita harus yakin itu. Mereka tidak sampaikan kecuali yang diperintah untuk menyampaikannya. Enggak ada yang dari mereka sendiri. Dan seperti yang Rasulullah sebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat, abuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi itu saudara sebapak. Bapak kami satu, ibu kami banyak, beda-beda. Enggak masalah. Nasabnya kan tetap satu. Kalau seorang namanya Z, misalnya saja dia nikah sampai 10 kali, mungkin 20 kali selama hidup. Masing-masing istrinya ada yang punya anak 5, 10, 7 dan seterusnya. Semua itu saudara dan masing-masing akan dikatakan fulan ibnu Z, fulana bintu Z. Semuanya anaknya Z. Nisbatnya pun nasabnya bin Z. Abahnya satu. Walaupun ibunya 100, ya tetap akan dikatakan ibnu Z. Artinya ajaran para nabi itu sama, misinya sama. Ibadatullah. Melarang kaumnya dari syirik, dari kufur. Selalu seperti yang Allah sebutkan tentang mereka, apa yang mereka katakan pada kaumnya, malakum min ilahin ghairu. Kenapa kalian sembah selain Allah? Kenapa kalian tuhankan? Diingkari oleh para nabi-nabi itu kepada kaumnya. Maupun secara rinci, apa yang tersebutkan dalam Quran maupun di dalam sunnah tentang sifat mereka, tentang berita mereka, pasti dan itu harus kita imani, mereka orang terbaik yang Allah pilih. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah Maha tahu di mana risalah itu Allah turunkan kepada siapa. Maka mereka orang-orang terbaik pilihan Allah. Pasti pada mereka sifat besar, sifat kemuliaan, akhlak-akhlak yang agung. Karena mereka jadi panutan bagi kaumnya, diikuti dan dicontoh. Maka setiap riwayat atau berita, seringnya dari Bani Israel, yang bertentangan dengan kemuliaan seorang nabi, kadzab, kita yakin dan memastikan itu dusta. Nggak mungkin ada nabi seperti itu. Orang soleh saja mungkin di kalangan kita, orang nggak yakin, nggak mungkin fulan melakukan itu. Dikenal kesolehannya, ketakwaannya yang luar biasa, istiqomah, nggak mungkin fulan berbuat itu. Itu manusia biasa. Bagaimana dengan Rasul pilihan Allah? Ya, seperti contoh saja, mereka sebutkan Israiliyat bahwa seorang nabi mendapati salah satu pasukannya, tentaranya,
punya istri yang disebutkan sangat cantik dan paling cantik di negara itu waktu itu. Maka sengaja Nabi ini mengirim si pasukan ini, suami ini, ke tempat yang jauh dan ada peperangan di sana, berkecamuk, dengan tujuan supaya dia terbunuh, mati, sehingga Nabi ini bisa bebas menikahi si janda ini. Mustahil Nabi melakukan itu. Mustahil. Sangat mustahil dan 100% mustahil. Gak mungkin akhlak seorang Nabi seperti itu. Buatan Bani Israel dan musuh-musuh para Nabi, kisah yang direkayasa seperti itu. Kif seorang Nabi punya akhlak sifat seperti itu? Buruk sekali. Mengkhianati pasukannya, sengaja kirim sana supaya mati, terbunuh, agar dia bisa menikahi perempuan ini. Nabi begitu? Orang soleh saja gak mungkin melakukan itu. Bagaimana seorang Nabi? Intinya, setiap ada berita yang mencoreng kesempurnaan atau kemuliaan dan keagungan seorang Nabi, kita harus dustakan. Gak mungkin Nabi itu demikian. Orang yang harus dimuliakan dan di atas orang tua kita. Orang tua kita aja kita gak terima kalau dikatai orang kan. Marah kita. Ini Nabi, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Ismaili, wa qabulu ma nataqa bihi kitabullah. Menerima apa yang tersebutkan dalam kitab Allah. Apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya, terima. Kalau itu berita, wajib kita terima, wajib kita imani kebenarannya, kita gak boleh ragu sedikit pun. Baik tentang yang lalu maupun yang akan datang yang belum terjadi. Atau kalau itu perintah, ya taati, amalkan. Kalau itu larangan, jauhi, kamu hindari. Karena itu isi Al-Quran Al-Karim. Seperti Allah katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna perkataan Allah, Rabbmu, sidqan wa adla. Yang pertama Allah katakan itu sempurna karena sidqan. Sidq itu jujur, benar. Apa yang disebutkan sesuai dengan faktanya, sesuai persis dengan kenyataannya. Maka gak mungkin dusta, gak mungkin keliru. Apa yang Allah kabarkan, sidqan, itu kalau bentuknya berita. Karena ayat-ayat Quran kadang cukup banyak yang kamu dapati itu berita, akhbar. Baik yang telah lalu, Allah ceritakan bagaimana dulu Adam, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, kaum Tubba, Saba, Sulaiman dan yang lain-lainnya, Fir'aun, Nabi Ibrahim. Pasti benarnya berita yang Quran sebutkan. Atau itu sesuatu yang akan datang, termasuk tentang kiamat, ba'ats, dihidupkannya kembali manusia setelah matinya. Atau bentuknya yang kedua,
itu adalah perintah atau larangan. Kalau itu perintah atau larangan, pasti ayat itu pada puncak keadilannya. Adil. Bahkan puncak adilnya, sangat adil. Terbaik. Di situ kemaslahatan segala-galanya bagi umat manusia mukallaf. Tidak keluar dari itu. Imma sifatnya berita, informasi yang Allah sebutkan, maka itu pada puncak kebenarannya. Atau itu syariat, perintah dan larangannya, maka itu ada pada puncak keadilannya. Sidqan wa adla. Maka ini akidah atau iman ahlul hadis, para ulama sunnah, tidak menolak alias menerima selalu apa yang tersebutkan dalam Quran ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi iman yang Allah sebutkan. Terima semua yang datang dari Allah. Terima dan imani yang itu tersebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wa ma sahhat bihi riwayah an Rasulillah, selain Quran, riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dibatasi. Yang diterima kalau dari Rasulullah adalah yang sahhat, yang sahih. Ya tentunya para ulama hadis yang menghukumi, mereka yang tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Hadis itu ada cacat, ada lemahnya. Yang diterima yang sahih tentunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ini kamu perhatikan, Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah menyebutkan ahlul hadis. Kan tadi awal kita sebutkan mereka itu panutan, imam, toladan bagi umat ini. Beliau sebutkan menerima apa yang tersebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan Quran ataupun yang disebutkan oleh sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Beliau hanya membatasi sunnah yang sahih, tidak menyebutkan yang mutawatir. Ismaili rahimahullah enggak menyebutkan kita terima dalam akidah ini hadis yang mutawatir saja dari Rasulullah. Beliau enggak katakan itu, dan enggak ada imam yang katakan itu. Selama hadis itu sahih, walaupun hanya gharib, fard, hanya satu orang yang meriwayatkan di dunia ini, ya wajib diterima. Itu yang Ismaili rahimahullah sebutkan terkait
wajibnya menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, di Quran maupun Sunnah. Di atas tadi Abu Bakar Ismaili menyebutkan qabul bikulli ma jaa bihi kitabullah, menerima segala yang mana taqabihi kitabullah, yang diucapkan di Quran. Nataqa itu mengucapkan. Ma'ruf adanya di kalangan para ulama, dalil atau nas, baik itu ayat Quran ataupun hadis, pendalilan dari apa yang ada di ayat atau hadis, bisa itu terkadang bentuknya mantuk, bisa itu bentuknya mafhum, yang difahami. Mantuk yang tertunjukkan, yang tersebutkan, kamu fahami itu dari lafadznya yang terucap. Ya dari lafadznya itu sendiri. Mafhum yang terfahami dari lafadz itu, bukan dari yang terucap, tapi dari yang terfahami dari lafadz tersebut. Itu namanya mafhum. Di dalam Quranul Karim ada ayat-ayat atau bahkan hadis Rasul juga yang itu mantuk, ada pula yang itu mafhum. Mantuk ada yang bentuknya disebut oleh ulama nas, disebut nas. Ada yang disebut zahir, ada yang disebut muawwal. Semuanya mantuk, karena Abu Bakar Ismaili menyebutkan mana toko. Coba kita fahami dengan penjelasan ulama. Yang dinutuk, yang diucapkan, disebutkan, ini mantuk. Nas itu mereka definisikan yang lafadznya menunjukkan kepada makna yang dimaukan sharih, jelas, dan tidak memungkinkan untuk difahami dengan makna lain. Contoh, ketika Allah sebutkan tentang tamattu dalam haji, salah satunya kan dengan puasa kalau kamu nggak mampu beli kambing atau sepertujuh onta. Fasiyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Kamu puasa 3 hari di sana di haram dan 7 hari saat kamu pulang. 3 hari di haji dan 7 hari saat kamu pulang. Lalu Allah katakan itu 10 hari yang sempurna. Ini mantuk nas, 10 hari sempurna, menutup segala kemungkinan-kemungkinan lain.
Karena kalau nggak ada ini misalnya, nggak ada asyaratun kamilah, mungkin aja orang bisa pahami, kan Allah katakan 3 hari di sana dan 7 hari saat kamu pulang. Berarti aku sisa 4 hari lagi. Aku cukup di rumah puasa 4 hari plus 3 hari sudah di sana. 7 hari saat kamu pulang. Orang masih bisa memahami begitu. Tapi ketika ada pernyataan ini dari Allah, asyaratun kamilah, itu 10 yang sempurna, nggak bisa kamu pahami seperti tadi. Harus 10, 3 di sana, 7 di sini. Itu yang namanya mantuk nas. Yang kedua, yang namanya zahir. Zahir menunjukkan kepada satu makna mantuknya, tapi dia bersayap, bisa difahami makna lain walaupun itu marjuh, lemah. Makna lain itu ada, memang ada ruang untuk difahami itu. Kalau tadi nas nggak ada ruang, ini ada ruang untuk difahami lain walaupun lemah. Itu namanya zahir. Dipermisalkan seperti ketika Allah katakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati, artinya jangan kamu jimai istrimu saat haid, hatta yathurna, sampai mereka itu tuhur. Taib. Tuhur punya 2 makna. Mantuk itu yang tersebutkan sampai mereka tuhur. Tuhur yang pertama maknanya adalah mandi atau wudu. Mandi besar, bersuci mandi, atau wudu, tayamum, itu tuhur, tohara. Makna yang kedua, tuhur adalah berhentinya darah, putus atau berhentinya darah haid dari seorang wanita. Maka mantuk ayat ini natoko yang tersebutkan untuk menunjukkan itu yang dimaksud adalah mandi, itu lebih kuat, itu namanya zahir. Lebih kuat ke arah mandi. Memang bisa diartikan itu berhentinya darah, tapi itu lemah, marjuh. Yang ketiga, muawwal. Muawwal sebaliknya dari zahir. Dia menunjukkan kepada makna yang marjuh. Ada ruang bagi makna lain walaupun itu rojeh, tapi bukan itu yang dimaukan. Justru makna yang lebih kuat atau lebih rojeh, bukan itu makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki malah makna yang marjuh. Mereka sebutkan seperti ayat terkait bakti pada orang tua, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan sayap rendahmu di hadapan orang tuamu sebagai rahmat, kasih sayang kepada mereka. Sayap. Makna yang rojeh, yang kuat, sayap ya sayap. Kan itu makna sayap. Tapi bukan itu yang dimaukan justru. Makna yang marjuh malah yang dimaukan. Yang dimaksud adalah tawadhu. Letakkan sayapmu, tawadhu'lah di hadapan orang tuamu.
tawaduklah dengan kata-katamu, tawaduklah dengan tindak tandukmu. Itu namanya muawwal. Semua itu mantuk, tersebutkan, terucapkan di dalam ayat-ayat Quran Al-Karim. Yang kedua, karena pembahasan tentang ini adalah mafhum, yang difahami. Artinya terfahami dari lafadz itu, tapi bukan dari yang terucap, namun dari yang terfahami. Mafhum ini ulama bagi menjadi dua. Ada yang namanya mafhum muwafaqah. Ada yang namanya yang kedua mafhum mukhalafah. Tapi yang pertama mafhum muwafaqah. Apa maksudnya? Maksudnya hukum yang ada pada yang terfahami sama dengan hukum yang tersebutkan dari yang terucap dari lafadz itu. Sama hukumnya. Mafhum muwafaqah ada dua macam. Yang pertama yang dinamakan fahwal khitab. Apa itu fahwal khitab? Fahwal khitab yang hukum di dalam mafhum justru lebih kuat, lebih tajam dari hukum yang ada pada mantuk lafadz yang terucapkan. Contoh, Allah sebutkan fala taqul lahuma uffin, terkait bakti sama orang tua. Jangan kamu katakan uff kepada orang tuamu. Itu mantuk, terucap. Larangan untuk mengatakan uff. Mafhumnya terfahami dari ayat itu, apalagi kamu caci maki orang tuamu, mengatakan uff, itu aja nggak boleh. Apalagi kamu katai ini, kamu katai itu, kamu cela, apalagi kamu pukul, jelas lebih berat dosanya, lebih haram. Itu mafhum, terfahami kan dari ayat. Fahwal khitab bahkan lebih berat hukumnya. Di dalam hadis misalnya Rasulullah sebutkan la yabullanna ahdukum fil ma'id daim. Jangan ada di antara kalian yang kencing di air yang tergenang, enggak ngalir. Enggak boleh. Kalau itu air mengalir kayak sungai, enggak apa-apa. Yang Rasul larang kalau air itu tergenang, dia enggak ngalir. Enggak boleh kamu kencingi. Kamu mendolimi banyak orang. Orang juga butuh air itu untuk mandi mereka, cuci-cuci, mungkin untuk masak, minum. Sementara kamu kencingi, dosa. Tapi yang terucap itu kencing. Bagaimana dengan BAB? Mafhum terfahami lebih terlarang lagi, kencing aja nggak boleh. Yang kedua yang disebut lahnul khitab. Lahan khitab yaitu yang mereka sebutkan sama hukum yang ada pada mafhum dari yang difahami, hukumnya sama dengan apa yang mantuk terucap. Misalnya ketika Allah katakan innal ladzina ya'kulun amwalal yatama dzulman innama ya'kulun fi butunihim nara.
Sungguh mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka makan di perut mereka adalah api neraka. Yang tersebutkan dari ayat ini haramnya makan harta anak yatim. Baik. Bagaimana dengan hukum membakar harta anak yatim? Ya sama. Hukumnya sama, haramnya. Bagaimana hukum merusak, menghancurkan harta anak yatim? Dia punya handphone, kamu banting, kamu hancurkan. Dia punya motor, mobil, kamu rusak. Ya sama, haramnya. Gak ada yang lebih. Hukumnya memakan, merusak, membakar, sama. Gak ada beda. Sama-sama semua itu merugikan si anak yatim ini pada hartanya. Taib ini mafhum muwafaqah tadi. Fahwal khitab dan lahnul khitab. Yang kedua, mafhum mukhalafah. Yang kedua dari yang pertama, mafhum muwafaqah. Yang namanya mafhum mukhalafah, ya seperti namanya, hukumnya menyalahi hukum yang tersebutkan, yang terucap. Hukumnya beda, menyalahi. Terkadang bentuknya Allah sebutkan dalam bentuk sifat. Misalnya Allah katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik, itu yang tersebutkan, mantuk, membawa berita, tabayyunlah, pastikan kebenarannya, jangan buru-buru diterima, karena dia orang fasik. Baik. Terfahami dari ayat mafhum mukhalafah yang berselisih atau bertentangan dengan yang terucap dari ayat ini, berarti kalau dia bukan orang fasik, wajib kamu terima beritanya. Makanya ayat ini dalil bagi ulama hadis menerima riwayat dari perawi thiqah. Karena yang Allah katakan fasik yang harus ditabayuni. Berarti mukhalafahnya, mafhumnya, kalau dia bukan orang fasik, ya diterima riwayatnya. Apa yang dia sampaikan, baik. Terkadang bentuknya jumlah yang Allah sebutkan, seperti hukuman dera, cambuk. Allah katakan, fajliduhum thamanina jaldah, cambuk mereka 80 kali cambukan. Allah sebut angka, nama, jumlah 80 kali cambuk. Terfahami dari situ mukhalafahnya, berarti enggak boleh dicambuk lebih dari 80. Juga tidak boleh dicambuk kurang dari 80. Karena itu menyalahi 80. Enggak boleh kamu lebih, enggak boleh kamu kurangi. Mafhum mukhalafah dalam bentuk jumlah. Kadang itu bentuknya syarat. Allah katakan, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna. Kalau istrimu itu sedang hamil, beri nafkah kepadanya. Kalau dicerai, kamu cerai dalam keadaan dia sedang hamil,
maka Allah perintahkan untuk suaminya memberi nafkah kepada istrinya ini yang dia cerai. Allah kasih syarat, in kunna, kalau jika dia dalam keadaan hamil, itu syaratnya untuk wajibnya nafkah. Terfahami mukhalafah, menyelisih apa yang terucap dalam ayat, berarti kalau dia enggak hamil, kamu cerai, tidak wajib kamu memberi nafkah. Karena kewajiban nafkah Allah kasih syarat kalau hamil. Yang ketiga, bentuknya itu ghoyah. Ghoyah itu tujuan, batas. Allah katakan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Sama tentang perceraian. Kalau kamu ceraikan istrimu yang ketiga kali, sudah enggak halal bagi kamu dia, sudah wanita asing. Enggak boleh kamu kembali kepadanya. Sampai kapan seterusnya? Enggak, ada batasnya, yaitu sampai dia menikah dengan suami lainnya, suami dia yang kedua. Itu batasnya. Begitu dia menikah, berarti mafhumnya dari ayat, selama dia sudah menikah dan nikah yang sah, satu dan lain sebab suami keduanya mati misalnya, atau karena satu dan lain sebab rumah tangganya enggak harmonis, cerai, enggak ada rekayasa, enggak ada ini. Intinya boleh bagi suami pertamanya untuk kembali menikahi wanita ini, bekas istrinya dulu. Mafhumnya dari ayat. Atau yang keempat, kadang bentuknya itu hasr. Hasr itu pembatasan hukum. Ya, seperti Allah katakan dalam Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu yang tersebutkan. Terfahami dari ayat ini, mafhum mukhalafahnya, berarti tidak boleh, haram orang beribadah kepada selain Allah, meminta pertolongan pada sesuatu yang tiada kuasa untuk melakukannya kecuali Allah. Tidak boleh kamu minta itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, itu ini ataupun itu, mantuk ataupun mafhum, selama itu ada di dalam ayat ataupun sunnah Rasul yang sahih, enggak harus mutawatir, wajib kita terima. Wajib harus kita amalkan. Tadi kalau itu berita wajib kita imani kebenarannya. Kalau itu perintah larangan ya wajib kita jalani, kita taati. La ma'dila amma warada bih wala sabila ila raddihi. Enggak boleh kamu menyingkir ma'dil itu. Ayat bilang begini, hadis mengatakan begini, kamu menghindar. Itu ma'dil. Supaya enggak mentaati itu, supaya tidak kamu jalani itu, haram, enggak boleh. Atau raddihi, bahkan kamu tolak, tidak kamu taati apa yang Allah dan Rasul sebutkan. Allah katakan itu kepada mukminin, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim
Gak boleh kalau sudah ada ketetapan hukum dari Allah dan Rasulnya masih sempat pilih-pilih mukminin. Yang ini aku mau kerjakan, mau aku ambil. Yang ini aku gak cocok, gak sesuai, aku gak mau ambil. Gak boleh. Gak ada pilihan bagi kamu. Apa yang tersebutkan, mantuk maupun mafhum dari Quran dan Sunnah wajib kamu ambil, wajib kamu turuti. Itu yang Imam Abu Bakar Ismaili sebutkan. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahil alamin.